Hola teman-teman, setelah sekian lama gua nggak bikin video, akhirnya gua bikin lagi. Kali ini gua mau bahas tentang drawing Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 21 November sampai 18 Desember 2022. Di mana ini adalah Piala Dunia yang pertama kalinya diselenggarakan di pertengahan musim alias di musim dingin. Karena biasanya kita tahu bahwa Piala Dunia diselenggarakan biasanya di bulan Juni ya sampai Juli, tapi kali ini karena di Qatar panas banget dan mungkin banyak alasan komersial ya nggak tahu lah. Jadi di Piala Dunianya itu dilaksanakan di bulan November dan sampai Desember ya. Oke, langsung aja. Kemarin drawing udah dilakukan, sekarang udah ada nih grup stage-nya. Ada 8 grup, terdiri masing-masing dari 4 grup. Udah ada 29 negara yang lolos dan masih menunggu 3 lagi yang belum, tapi drawingnya sudah keluar. Jadi kita bisa kira-kira ya tim-tim mana yang berpotensi untuk lolos. Ini kita bahas satu persatu. Grup A ada Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda. Ya, Qatar sebagai tuan rumah ada di grup A, Ekuador dari Amerika Selatan, Senegal dari Afrika, dan Belanda. Kalau kita lihat satu persatu nih teman-teman, Qatar ya. Ya untuk gue sih Qatar nggak akan lolos ya. Yang pasti lolos Belanda. Nah ini antara Ekuador dan Senegal ya mungkin agak sengit lah. Cuman kalau gue harus milih 2 dari 4 itu, kalau lihat dari kualitas pemain ya bisa Belanda dan Senegal. Ya karena Senegal punya Sadio Mane dan banyak pemain lain yang gue lupa siapa ya. Tapi banyak main di Inggris lah. Kalau Ekuador ini udah agak menurun semenjak ditinggal Valencia. Jadi gue sih unggulkan Belanda dan Senegal. Ya. Kita ke grup B. Inggris, Iran, USA, Amerika. Dan satu lagi masih nunggu Wales, Scotland, dan Ukraina. Untuk gue sih pendukung Inggris. Jadi harusnya Inggris lolos. Harusnya. Iran sih lewat. Sway juga Iran dapat grupnya udah susah, langsung ketemu 2 Eropa dan 1 Amerika ya. Nah ini antara Wales, Scotland, Ukraina masih harus playoff. Gue kagak tahu siapa yang lolos ya ini kira-kira. Tapi tiga-tiganya itu antara Wales, Scotland, Ukraina ya berimbang lah. Jadi untuk gue sih yang lolos grup B Inggris sama ya antara 1 dari 3 itu. Mungkin Wales. Kalau USA mungkin bisa mempersulit tapi kalah sama yang Eropa lah. Oke, lanjut ke grup C. Argentina, Saudi Arabia, Meksiko, dan Polandia. Itu gue ya. Ya Argentina lolos ya. Harusnya ya. Cuman Argentina ini udah Messi ini kan udah umurnya 36 atau 37, itu di PSG pun mainnya nggak terlalu bagus ya. Di PSG mainnya nggak terlalu bagus. Sekarang udah jarang banget bantu defense. Ya Saudi Arabia juga lewat. Untuk tim-tim Asia ini agak suwe ya, karena mereka dapat grupnya berat-berat. Ya Iran dan Saudi Arabia untuk gue out. Meksiko dan Polandia untuk gue Meksiko sih ya. Karena kalau Meksiko itu mainnya lebih ngotot ya. Fighting spiritnya lebih ada lah dibanding Polandia yang cuma ngandelin Lewandowski. Jadi untuk gue sih Argentina, Meksiko, Polandia ketiga, Saudi Arabia keempat. Ya. Lanjut ke grup D. Prancis
masih harus menunggu juga ini 3 negara playoff, Australia, UAE, dan Peru. Untuk gue sih Peru ya yang lolos, karena Australia dan Arab Emirates nih nggak inilah, permainannya terlalu lambat untuk tim dunia. Australia pun udah semenjak tinggal pemain-pemain yang main di Eropa, ya praktis cuman kipernya si Matt Ryan itu yang main di Brighton ya. Di mana ya itu ya? Main di Inggris lah. UAE, aduh enggak lah. UAE aja lawan Indonesia yang parkir bis nggak bisa tembus. Ya gimana mau lolos? Ya untuk gue Peru sih. Terus ada Denmark dan Tunisia. Ya untuk gue sih yang lolos Perancis sama Denmark ya. Apalagi Erikson udah balik. Tunisia out. Peru juga. Ya Peru ini udah nurun ya. Sampai ini pun harus ikut playoff gitu. Playoff antar benua. Ya untuk gue sih Perancis dan Denmark ya. Peru mungkin bisa mempersulit tapi enggak lah. Lanjut ke grup E. Nah ini yang seru. Spanyol. Pemenang antar New Zealand dan Costa Rica. Untuk gue sih kayaknya Costa Rica ya yang menang ya. New Zealand ini aduh enggak lah. Terus Jerman sama Jepang. Ini Jepang juga suwe juga nih. Dapat grupnya Spanyol, Jerman, Costa Rica nih kayaknya. Ya gua anggap Costa Rica yang lolos lah. Susah juga ya. Ya ini sih kalau lihat kualitas negara ya Spanyol, Jerman. Ya itu 1-2 lah. Tapi Spanyol, Jerman ini juga agak nggak konsisten kadang. Jadi gua nggak tahu mana yang 1, mana yang 2. Cuman ya 2 itulah yang lolos. Kalau Jepang, aduh, suwe. Ini bener, kali ini tim Asia kalau gue bilang suwe. Banyak yang suwe karena dapat grupnya berat-berat. Tadi Iran, Saudi Arabia udah out. Mungkin Qatar yang masih agak bisa lolos ya. Cuman itu juga peluangnya kecil. Jadi untuk gue grup E ini Spanyol sama Jerman yang lolos. Jepang, Costa Rica, New Zealand enggak lah. Lanjut ke grup F. Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Ya Kanada setelah 36 tahun akhirnya lolos lagi ke Piala Dunia. Cuman gua nggak lihat Kanada ini bisa mempersulit ya. Maroko juga ya. Jadi untuk gua Belgia dan Kroasia yang lolos ke 16 besar. Lanjut ke grup G. Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun. Kamerun untuk gua out. Brasil lolos. Nah ini antara Serbia dan Switzerland ya. Dua ini sebenarnya dari permainan imbang. Cuman ya itu, kalau untuk Eropa, Serbia sama Swiss ini mediocre lah kasarnya. Lebih main fisik. Gak terlalu banyak pemain skillful. Mungkin kalau dilihat, gue sih kalau harus milih antara Serbia atau Swiss, gue pilih Swiss ya. Karena pemainnya banyak yang lebih berpengalaman. Kualitasnya untuk gue, kalau kita lihat line up-nya itu sedikit di atas Serbia. Tapi ya sepak bola nggak ada yang tahu. Jadi pokoknya Brasil nomor 1. Nah, satu lagi antara Serbia atau Swiss, gue nggak berani milih. Mungkin Swiss lah kalau milih lah. Ya. Lanjut ke grup H. Terakhir ini Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan. Korea juga suwe. Ini harus ketemu Portugal, Ghana, Uruguay. Ya Korea untuk gue nomor 4 sih. Cuman kita nggak tahu Korea bisa buat kejutan kayak yang tahun kemarin bisa ngalahin Jerman. Ya kita nggak tahu ya. Tapi untuk gue sih harusnya kalau semua berjalan normal, Portugal sama Uruguay yang lolos ya. Ghana ini harus agak hati-hati karena di Piala Dunia sebelum-sebelumnya suka mempersulit tim-tim besar. Kayak contoh Jerman dulu. Itu Ghana itu suka sama di 2010 bisa sampai semifinal. Kalau nggak si Luis Suarez handball itu Ghana yang lolos.
Ghana yang lolos ke semifinal ya. Ya, semifinal. Ya, itu dia sih. Jadi untuk gue kalau gue bisa rangkum yang lolos dari grup A sampai H. Grup A itu yang lolos ya. Yang lolos udah pasti. Udah pasti. Kemungkinan besar. Grup A Belanda, Senegal. Grup B pemenang Inggris atau pemenang salah satu dari Wales, Scotland, Ukraine. Grup C Argentina, Meksiko. Grup D Prancis, Denmark. Grup E Spanyol, Jerman. Grup F Belgia, Kroasia. Grup G Brazil, Swiss. Grup H Portugal, Uruguay ya. Itu dia preview dari drawing yang udah dilaksanakan kemarin. Ini sekali lagi teman-teman, ini kan cuman perkiraan ya di atas kertas. Sekali lagi sepak bola sepak bola itu bukan matematika, jadi nggak bisa kita prediksi berdasarkan kualitas, ada berdasarkan hitungan, itu nggak bisa. Tergantung semua kembali lagi ke form of the day, tergantung dari performa hari pemain itu di lapangan pada saat itu. Jadi dan tergantung mental juga. Jadi bisa kadang pemainnya bagus tapi mentalnya jelek pada saat itu lagi drop, lagi nggak dapet lah sentuhannya, ya susah juga kalau mau menang gitu. Ya, sekian video gue soal preview drawing World Cup Qatar 2022. Oke, thanks for watching, see you later.